Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hapika Kusuma Dewi, perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan strategi belajar mengajar, kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam mengajar. Oke. Slide pertama yaitu kedudukan metode dalam belajar mengajar. Kedudukan metode dalam belajar mengajar itu terdapat 3 bagian, 3 metode. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oke. Buat metode sebagai alat motivasi ekstrinsik yaitu tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Karena itu, metode sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran, yang dimana di metode ini dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, sedangkan juga ada yang lambat. Faktor inteligensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi sehingga penguasaan penuh dapat tercapai. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlihatkan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan. Pengajaran guru perlu menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pemilihan dan penentuan metode. Pemilihan dan penentuan metode terbagi menjadi 4, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, efektivitas penggunaan metode, nilai strategis metode. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu nilai strategis metode. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik. Ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas, kegagalan pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat. Kelas yang kurang bergairah dan kondisi anak didik yang kurang kreatif dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan dan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Metode dapat dipahami sebagai suatu cara yang memiliki nilai strategis. Dalam kegiatan pembelajaran ini, nilai strategisnya adalah metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan pembelajaran. Karena itu, guru sebagai memperhatikan dalam pemeliharaan dan penentuan metode tersebut. Kegiatan belajar dilaksanakan di kelas. Selanjutnya yaitu efektif penggunaan metode, yang mana ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi ketika sebagian besar dari anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan,
Ketika itulah guru mempertanyakan faktor sebabnya dan berusaha mencari jawabannya secara tepat. Karena apabila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Selanjutnya, pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Terus, yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu anak didik, tujuan, situasi, fasilitas, guru. Yang dimana anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Sedangkan tujuan adalah saran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajaran. Situasi kegiatan pembelajaran yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Yang terakhir yaitu guru. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode, menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Macam-macam metode mengajar. Proses belajar merupakan metode khusus yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berikut metode-metode pengajaran dalam proses belajar. Yang pertama, ada metode debat. Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Yang kedua, ada metode role playing. Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Yang ketiga, ada metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan, maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Yang keempat, ada problem based instruction, memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa. Peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Yang kelima, ada metode jigsaw. Metode ini yaitu guru membagi satu informasi yang besar, kemudian dijadikan beberapa komponen lebih kecil, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponennya. Yang keenam, ada metode examples non-examples. Examples non-examples adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Yang ketujuh, ada metode picture and picture. Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Yang kedelapan, ada metode numbered heads together. Numbered heads together adalah suatu metode belajar di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok. Kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. Yang kesembilan, ada metode kooperatif script. Script kooperatif adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Kemudian yang 10, ada metode student teams achievement divisions atau STAD. Student Teams Achievement Divisions
adalah suatu metode yang mana siswa dikelompokkan secara heterogen, kemudian siswa yang pandai menjelaskan anggota lain sampai mengerti. Kemudian praktik penggunaan metode belajar menggunakan metode debat. Yang pertama, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Di dalam kelompoknya, siswa atau 2 orang mengambil posisi pro dan 2 orang lainnya dalam posisi kontra. Selanjutnya, melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Selanjutnya, laporan masing-masing kelompok yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada guru. Selanjutnya, guru dapat mengevaluasi setiap siswa tentang penguasaan materi yang meliputi kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif siswa terlibat dalam prosedur debat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai macam-macam metode mengajar. Metode mengajar selanjutnya adalah metode pemecahan masalah, yang mana merupakan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya ada pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam metode pemecahan masalah ini adalah yang pertama, guru menjelaskan secara umum tentang masalah yang dipecahkan, kemudian meminta kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas yang dilaksanakan. Kemudian peserta didik dapat bekerja secara individual atau kelompok, yang mana kemungkinan peserta didik dapat menemukan pemecahannya dan mungkin pula tidak. Apabila pemecahan tidak ditemukan oleh peserta didik, kemudian akan dilakukan pendiskusian mengenai mengapa pemecahan tersebut tidak ditemui. Pemecahan masalah dapat dilaksanakan dengan pikiran, data diusahakan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk analisa sehingga menjadikan fakta, kemudian yang terakhir membuat kesimpulan. Selanjutnya adalah metode problem-based instruction. Metode problem-based instruction atau FBI memusatkan pada masalah kehidupan yang bermakna bagi siswa. Peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Teknik penggunaan metode ini adalah yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Dan yang terakhir, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Metode yang selanjutnya adalah model jigsaw. Metode jigsaw ini adalah metode yang mana guru membagi satu informasi yang besar, kemudian dijadikan beberapa komponen yang lebih kecil, kemudian membagi siswa ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponennya. Teknik penggunaan metode ini adalah yang pertama, peserta didik mendapatkan topik-topik dari ahli atau membaca materi untuk mendapat informasi yang jelas. Kedua, topik-topik ahli dari berbagai kelompok saling bertemu untuk mendiskusikan topik tersebut. Yang ketiga, ahli kembali ke kelompok untuk menjelaskan topiknya pada kelompok. Keempat, murid memperoleh kuis individu yang mencakup keseluruhan topik. Dan yang terakhir, menghitung skor kelompok dan menentukan penghargaan untuk kelompok. Metode selanjutnya adalah metode example, non-example. Metode ini adalah metode belajar yang menggunakan contoh-contoh. Contohnya dapat dari kasus atau gambar yang relevan dengan KD. Teknik penggunaan metode example non-example ini adalah yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui proyektor. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Kemudian mendiskusikan kelompok dengan 2-3 orang siswa, yang mana hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Kemudian tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya, mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa. Guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian
penutupnya berupa rangkuman atau kesimpulan. Metode selanjutnya adalah metode picture and picture. Metode ini adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Teknik penggunaan metode picture and picture ini adalah yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian menyajikan materi sebagai pengantar, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar berkaitan dengan materi. Kemudian guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Kemudian guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar. Kemudian dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau rangkuman. Metode selanjutnya adalah metode numbered heads together. Yang mana metode ini adalah suatu metode belajar, di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. Nah, untuk teknik penggunaan metode ini adalah yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor. Kemudian guru memberikan tugas dari masing-masing kelompok mengerjakannya. Kemudian kelompok tersebut mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakannya. Selanjutnya, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerja mereka. Kemudian tanggapan dari teman yang lain, dan guru menunjuk nomor yang lain. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Metode selanjutnya adalah metode cooperative script, yang mana adalah metode ini merupakan metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan secara lisan, mengistikar bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Teknik penggunaan metode ini adalah yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan, kemudian membagi wacana atau materi setiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Selanjutnya, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Kemudian pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara pendengar menyimak atau mengoreksi atau menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok yang berhubungan dengan materi sebelumnya. Kemudian bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Kemudian dilakukan kesimpulan dari guru dan dilakukan penutup. Metode selanjutnya adalah metode Student Teams Achievement Divisions atau STAT, yang mana merupakan suatu metode di mana siswa dikelompokkan secara heterogen, kemudian siswa pandai menjelaskan anggota lain sampai mengerti. Teknik pada metode ini yang pertama adalah membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen, campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Kemudian guru menyajikan pelajaran. Selanjutnya guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Anggota yang tahu atau paham menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Selanjutnya guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh saling membantu. Selanjutnya memberikan evaluasi dan dilakukan penutup. Hanya ini penjelasan yang dapat kami berikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.